kematian Faisal Basri, sebagaimana juga Rizal Ramli dan Lius Sungkarisma, masih menyisakan misteri. Oke, itu satu, Rizal Ramli. Kedua, sebelumnya yang meninggal adalah Lius Sungkarisma, ya, aktivis Chinese, ya, Tionghoa beragama Buddha tapi luar biasa. Itu juga meninggal. Dan untuk Lius Sungkarisma ini, Rizal Ramli merasa yakin dia bukan mati meninggal wajar tapi dikerjain. Enggak, dia gini. Aduh bang, saya nggak ngerti bang. Kamu nih gitu kan. Nah kemudian Faisal Basri, Anda lihat di beberapa hari ini di grup-grup WA, ya, itu ada kronologis bagaimana Faisal Basri pulang dari Medan, ngomong soal blok Medan ini segala macam bla bla bla, terus jam sekian anfal, jam sekian meninggal. Saya tadinya nggak berpikir yang macam-macam, tapi begitu banyak seliwar-seliwar informasi begitu, saya berpikir apa iya ya, bisa juga ya gitu kan. Ditambah hari ini saya membaca Saganda menulis, ya, pikiran saya menjadi liar tentang hilangnya sepatu ini. Sebab kematian Faisal Basri, sebagaimana juga Rizal Ramli dan Lius Sungkarisma masih menyisakan misteri. Ya kan? Meski Faisal dikatakan sakit, tapi agenda ceramahnya sudah terjadwal hingga beberapa waktu ke depan. Misalnya, Jumur mengatakan Faisal akan mengisi ceramah di Serikat Buruh Elektronik dalam Logam SPSI pada 14 September. Artinya sakitnya bukan sakit yang mengarah pada kematian. Ya, masuk akal sih kalau orang merasa tidak berat penyakitnya, tentu dia tidak akan menerima jadwal ceramah di sana-sini dalam waktu yang agak jauh kan. Itu kan tanggal 14 kan sekarang kan masih ada sekitar 5 hari, berarti sejak meninggalnya sekitar 1 pekan. Dan bisa jadi itu sudah diminta beberapa waktu sebelumnya. Oke, lanjut lagi. Faisal Basri merupakan sosok oposisi kelas utama seperti Said Didu dan Rocky Gerung. Sebab serangannya pada kekuasaan bukan saja menyangkut pemerintah, namun juga oligarki rakus sektor tambang dan minyak goreng. Untuk itu, pasti kekuatan yang berusaha melenyapkan dia berkeliaran sepanjang hidupnya. Kenapa Gen harus diberikan pesan? Ini misteri. Hanya dunia intelijen yang mampu menjawabnya. Jika itu pesan negatif bagi aktivis, ya tentu semua harus waspada. Jadi gini saudara sekalian, jangankan GN ya, GN yang Panglima TNI tapi mantan. Prabowo Subianto yang masih Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih pun, ya, di acara kalau nggak salah Kongres PAN itu dia menyatakan kejengkelannya bagaimana aparat intelijen digunakan oleh kekuasaan untuk memata-matai orang yang dianggap musuhnya. Dan puncak kemarahannya karena dia pun diinteli. Anda bisa bayangkan nggak? Menteri Pertahanan, Presiden terpilih diinteli. Coba Anda pikir-pikir kekuatan mana yang mampu menggerakkan aparat intelijen untuk menginteli Menteri Pertahanan dan juga Presiden terpilih. Ada pesan misterius kata Saganda Nainggolan, ya. Jadi kalau itu pesan negatif bagi aktivis, ya tentu semua harus waspada. Karena 1 bulan lebih ini menjelang turun, orang ini bisa melakukan apa saja. Apa saja, karena orang ini betul-betul nggak normal, ya. Orang ini betul-betul nggak normal dan dia tidak peduli. Kalau dia mau apapun dia lakukan dengan berapapun biaya dan risikonya dia lakukan. Tidak peduli, ya. Saudara sekalian, dari wafatnya seorang Faisal Basri yang kita kenal sebagai ekonom kritis, ya, sangat kritis, bahkan Faisal ini tidak segan-segan menyebut nama, ya, yang buat saya kadang-kadang juga saya nggak berani nyebut nama si Anu begini, ya. Dan nama-nama itu nama-nama besar, Joko Widodo, Luhut bin Sarpanjaitan, disebut Bobby, Kaisang. Aduh, Faisal ini luar biasa, ya. Tapi setelah sekalian saya tidak bicara sama Bang Faisal Basri malam ini bahwa ada kaitan dengan peristiwanya, iya, yaitu pada saat sholat jenazah dan pemakaman Bang Faisal Basri beberapa hari silam, ya. Cerita bersumber dari teman saya, Gatot lagi. Dua-duanya teman saya sih, ya. Saganda Nainggolan, ya, dan Gatot Nurmantio. Tapi pada
cerita kita kali ini Gatot menjadi objek yang pasif ya, yang bercerita, yang punya ulah tanda kutip adalah Saganda Nainggolan ya. Saya kasih judul penguasa kirim pesan rahasia kepada Jenderal Gatot Nurmantio ya, kata Dr. Saganda Nainggolan ini dia nih. Gitu. Kan kejadiannya peristiwanya pada waktu pemakaman Faisal Basri. Oke, apa sih ceritanya? Sebetulnya ini Saganda sendiri mengaku ini adalah pikiran-pikiran liarnya ya, melihat peristiwa seputar pemakaman ya, serba-serbi pelayatan almarhum Faisal Basri. Nanti ada beberapa paragraf yang terpaksa saya lewat karena kurang cut gitu ya, hanya sekitar sampiran-sampiran yang sebagai kembang-kembang artikel. Saganda menulis dan dikirim kepada saya antara lain misteri hilangnya sepatu Jenderal Gatot Nurmantio. Misteri hilangnya sepatu Jenderal Gatot Nurmantio. Anda bisa bayangkan nggak sih, Dr. Saganda Nainggolan ya? Di antara para pelayat yang memenuhi Masjid Az-Zahra, Gudang Peluru, Jakarta, beberapa hari lalu untuk mensolatkan almarhum Faisal Basri, terselip seorang berpakaian hitam di saf kedua. Berpakaian hitam ya. Tidak banyak orang mengenalinya, terhimpit di antara pelayat lainnya. Untung Dr. Ahmad Yani SH berada di sebelahnya. Tanpa sengaja, sehingga saya dapat melihatnya dari baris ketiga. Orang itu bernama Jenderal Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI. Tentu saja purnawirawan. Saya sendiri lebih suka menyebutnya tanpa purnawirawan. Siapapun, mau Sunarko, mau Soeharto, siapa disebut Jenderal Gatot, Jenderal Sunarko, Jenderal Soeharto ya. Nggak apa-apa kan, nggak dosa ini ya. Sholat jenazah dilakukan secara hikmat setelah sholat asar. Sholat jenazah dipimpin anak almarhum Faisal Basri, sedang sholat asar dipimpin Ustadz Bakhtiar Nasir. Beberapa tokoh datang ke masjid setelah melayat ke kediaman almarhum yang jaraknya sekitar 7 menit berjalan kaki. Saya lewat saja, beberapa tokoh lewat saja. Saya lewat sekarang. Desak-desakan sholat berjamaah jenazah akhirnya selesai. Beberapa orang yang mengenali Jenderal Gatot Nurmantio atau GN ya, kami biasa menyebut GN ya, berebut menyalami. Seorang tentara yang sholat di saf pertama minta selfie dengan GN. Saya menemani GN ke tempat pengambilan sepatunya. Di sini barang mulai ya cerita ya. Namun setelah berkali-kali mencari di tempat dia meletakkan sepatunya, sepatu tidak diketemukan. Saya menawarkan GN untuk memakai sandal saya, namun dia menolak. Jadi Gatot Nurmantio kehilangan sepatu, saudara sekalian ya. Oke, kita lewat aja. Lewat nah, saya langsung masuk ke paragraf 3 paragraf berikutnya ya. Tentu hilangnya sepatu seorang jenderal purnawirawan yang pernah diduga akan melakukan pemberontakan pada Joko Widodo, pemberontakan pada Joko Widodo, baik ketika aktif maupun ketika membangun konsolidasi kekuatan aktivis bersama dalam organisasi kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, menjadi misteri. Ya. Jadi diam-diam, saudara sekalian, diam-diam, mungkin baru bagian dari kita yang tahu bahwa Gatot ketika masih aktif menjadi Panglima TNI pun diduga, ngeri ya, diduga akan melakukan pemberontakan kepada Joko Widodo. Ini ada beberapa kisah menarik ya. Nanti kapan-kapan kita ngopi-ngopi ngobrol ya. Nggak enak kalau kita ngomong secara publik seperti ini. Saya punya cerita-cerita dari 2 sumber yang langsung terkait. Ya, selain dari sumber-sumber lain ya. Tentu dari Gatot Nurmantio sendiri saya mendengar cerita. Kemudian dari tokoh besar ya, kalau saya sebut nama pasti langsung kenal ya. Karena 2 ini adalah 2 aktor utama dalam kisah dugaan Gatot akan memberontak ya. Sementara sumber-sumber lain seperti dari Saganda Nainggolan, dari beberapa nama lain ya. Tapi 2 nama tadi kalau saya sebut pasti kenal. Selain Gatot Nurmantio tadi saya sebut ya. Jadi Gatot pernah diduga akan memberontak ya. Soal bener enggaknya tentu perlu kearifan untuk menilainya ya. Pertama, jadi kata Saganda, kehilangan sepatu seorang jenderal purnawirawan bintang 4 mantan Panglima TNI yang pernah diduga akan memberontak. Lengkap ya. Tentu ini sesuatu yang sangat misteri ya. Pertama, kata Ganda, lingkungan masjid itu adanya di dalam komplek kelas menengah ya. Sehingga sedikit kemungkinan pencuri sepatu datang ke sana. Maksudnya orang yang sengaja datang untuk mencuri sepatu. Kalau itu lingkungan
kelas menengah kan ngapain juga ya, walaupun sepatu kepala Panglima TNI ya, dan orang kan juga nggak tahu itu sepatu Gatot atau bukan. Nah ini menarik nih saudara sekalian, jadi tambahan dari saya. Kalau orang nggak tahu itu sepatu Gatot atau enggak ya, di antara ratusan atau ratusan ya jamaah yang ada di sana. Dan sepatu hilang hanya satu dari semua jamaah. Yang hilang itu hanya sepatunya Gatot saja, yang lain tidak ada ya. Kedua, GN sendiri datang dengan gaya penyamaran tanda kutip yang hampir tidak seorang pun tahu siapa dia. Ya, Gatot ini memang punya latar belakang intelijen ya. Dalam beberapa kali obrolan dengan saya juga dia mengatakan dia lebih senang pergi tidak dengan pasukan, dengan pengawalan segala macam. Kalaupun diperlukan hanya 1-2 ajudan saja, belasa blusuk kesana kemari yang orang mungkin nggak kenal karena gaya penyamaran dia ya. Pikiran saya menjadi liar tentang hilangnya sepatu ini ya. Anda mengaku liar. Sebab kematian Faisal Basri sebagaimana juga Rizal Ramli dan Lius Sungkarisma masih menyisakan misteri ya. Sebelum nyambung, betul, saya sempat membesuk Bang Rizal ketika koma di rumah sakit Cipto Mangunkusumo ya, Pavilion Kencana. Waktu saya ke sana sudah tidak mengenali orang, jadi walaupun pembantunya bilang, Pak, bangun Pak Ustadz ini datang, ya, beliau udah nggak ngenalin orang ya. Terus wafat. Saya sempat ikut sibuk pemakaman dan beberapa hari setelah beliau wafat. Cuma setelah itu karena orang mungkin merasa atau menganggap saya dekat dengan RR, kita menyebutnya RR ya, Bang RR Rizal Ramli. Orang tanya sama saya, itu benar Bang RR meninggal wajar? Waduh, saya nggak berpikir sama sekali seperti itu loh, saudara sekalian. Saya katakan, iya, normal gitu ya. Karena memang Bang RR punya masalah penyakit beberapa, dan ketika saya datang ke sana pun, kalau misalnya ada dikerjain, itu di kamar dia itu ada papan kecil, yang ditulis oleh para pembantunya, jadwal shift jaga ya. Si hari ini tanggal sekian si ini sama si ini. Hari ini tanggal sekian si ini sama si ini sama si ini gitu aja. Jadi boleh dibilang 24 jam dijaga gitu ya. Menurut saya ya, nggak ada masalah apa-apa gitu. Tapi kemudian orang semakin lama semakin banyak yang tanya, "Lu yakin dia nggak apa-apa? Nggak dikerjain?" Lama-lama saya berpikir, apa iya ya kan gitu kan jadinya kan. Apa iya ya gitu ya. Oke, itu satu Rizal Ramli. Kedua, sebelumnya yang meninggal adalah Lius Sungkarisma ya, aktivis Sainis ya, Tionghoa beragama Buddha tapi luar biasa. Itu juga meninggal. Dan untuk Lius Sungkarisma ini Rizal Ramli merasa yakin dia bukan mati meninggal wajar tapi dikerjain. Enggak, dia gini. Aduh Bang, saya nggak ngerti Bang. Kamu nih gitu kan gitu. Nah, kemudian Faisal Basri, Anda lihat di beberapa hari ini di grup-grup WA ya, itu ada kronologis bagaimana Faisal Basri pulang dari Medan, ngomong soal blok Medan ini, segala macam, bla 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 bla, terus jam sekian anfal, jam sekian meninggal. Saya tadinya nggak berpikir yang macam-macam, tapi begitu banyak seliwar-seliwar informasi begitu, saya berpikir, apa iya ya, bisa juga ya, gitu kan. Ditambah, hari ini saya membaca, Saganda menulis, ya, pikiran saya menjadi liar tentang hilangnya sepatu ini. Sebab kematian Faisal Basri, sebagaimana juga Rizal Ramli dan Lius Sungkarisma masih menyisakan misteri. Ya kan? Meski Faisal dikatakan sakit, tapi agenda ceramahnya sudah terjadwal hingga beberapa waktu ke depan. Misalnya, Jumur mengatakan Faisal akan mengisi ceramah di Serikat Buruh Elektronik dalam Logam SPSI pada 14 September. Artinya sakitnya bukan sakit yang mengarah pada kematian. Ya masuk akal sih kalau orang merasa tidak berat penyakitnya, tentu dia tidak akan menerima jadwal ceramah di sana sini dalam waktu yang agak jauh kan. Itu kan tanggal 14 kan sekarang kan masih ada sekitar 5 hari, berarti sejak meninggalnya sekitar 1 pekan, dan bisa jadi itu sudah diminta beberapa waktu sebelumnya. Oke, lanjut lagi. Faisal Basri merupakan sosok oposisi kelas utama seperti Saidina Rocky Gerung. Sebab serangannya pada kekuasaan bukan saja menyangkut pemerintah, namun juga oligarki rakus sektor tambang dan minyak goreng. Untuk itu pasti kekuatan yang berusaha melenyapkan dia berkeliaran sepanjang hidupnya. Masuk akal ya, kalau orang-orang seperti ini memang bisa menggunakan apa saja karena merasa berkuasa dan punya nyaris tak terbatas. Berkeliarannya para musuh-musuh aktivis ini tentu saja dalam lingkungan masjid tempat sholat jenazah mungkin memberi pesan, tanda kutip, kepada GM
melalui pencurian sepatu itu. Memberi pesan. Itulah pikiran liar saya. Apalagi ketika saya melihat GN sangat tenang ketika mengetahui sepatunya hilang. Saudara sekalian, tentang pesan ini, oke, saya lanjut dikit lagi ya. Karena itu ini penting. Kenapa GN harus diberikan pesan? Ini misteri. Hanya dunia intelijen yang mampu menjawabnya. Jika itu pesan negatif bagi aktivis, ya tentu semua harus waspada. Jadi gini saudara sekalian, jangankan GN ya, GN yang Panglima TNI tapi mantan. Prabowo Subianto yang masih Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih pun ya di acara kalau nggak salah Kongres PAN itu dia menyatakan kejengkelannya bagaimana aparat intelijen digunakan oleh kekuasaan untuk memata-matai orang yang dianggap musuhnya. Dan puncak kemarahannya karena dia pun diinteli. Anda bisa bayangkan nggak? Menteri Pertahanan, Presiden terpilih diinteli. Coba Anda pikir-pikir kekuatan mana yang mampu menggerakkan aparat intelijen untuk menginteli Menteri Pertahanan dan juga Presiden terpilih. Apakah perintah datang dari siapa namanya Saganda Nainggolan, dari Edi Mulyadi, dari Pok Minato Kang Gado-Gado? Pasti enggak dong. Ya, menarik kan? Jadi ada pesan misterius kata Saganda Nainggolan. Ya, jadi kalau itu pesan negatif bagi aktivis, ya tentu semua harus waspada. Di kuburan, saya melihat GN dari kejauhan. Di dekat saya, Andi Sahrandi, aktivis alumni ITB, berumur 80 tahun. Masih gagah. Lalu beberapa nama lainnya ya. Ada Sutrisna Bakir, mantan ketua PAN, ada Ciko Hakim, yang kemarin berantem sama Silvester ya, karena membela Rocky. Dan beberapa tokoh-tokoh alumni UI berkelompok. Seperti biasa, GN tidak berbaur dengan para selebriti politik itu. Itu khas dia sebagai seorang intelijen. Saya memberitahu Jumhur dan kepasukannya tentang keberadaan GN. Selesai acara pemakaman, Jumhur dan sejumlah tokoh buruh termasuk Daeng berfoto. Nah, saudara sekalian, ini yang menarik kembali ke misteri hilangnya sepatu GN ya. Kalau Ganda mengaku bahwa ini adalah pikiran liarnya. Pikiran liarnya, dia merasa ada pesan misterius ya. Ada pesan misterius. Faisal Basri adalah tokoh besar bangsa kita. Semua tokoh dan kutip pemberontak hadir melayat. Semua mendoakan semoga beliau masuk surga selamat jalan sang pejuang. Anda bisa bayangkan nggak kalau pikiran-pikiran liar Saganda ini benar ya, bahwa ada pihak tertentu dan ini bisa dipastikan tanda kutip adalah dari kekuasaan mengirimi pesan rahasia, pesan misterius kepada Saganda, kepada Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, Jenderal Bintang 4 ya. Dan kita semua membacanya itu pesan-pesan negatif ya, yang seperti Ganda katakan tadi bahwa harus membuat sebuah aktivis waspada. Saya tidak ingin GR sama sekali karena saya harus tahu diri dibandingkan Gatot, dibandingkan Rijal Ramli, Lius ya, apalagi termasuk Said Didu atau Rocky Gerung, saya tentu sama sekali bukan apa-apa. Tapi Anda bisa bayangkan seorang Edi Mulyadi yang bukan siapa-siapa saja itu mendapat pesan. Dan itu terjadi sebelum saya masuk penjara. Saya salat Jumat di kompleks saya sendiri, di kompleks saya tinggal sendiri. Kalau jalan kaki paling 300 meter, tapi karena di portal-portal saya pakai motor agak memutar, mungkin sekitar jadi 1 kilo atau 1,5 kilo. Itu pulang salat Jumat, saya naik motor, tiba-tiba dari arah belakang ada satu motor berboncengan yang di belakang nendang motor saya. Nggak ada urusan apa-apa. Saya jalan nggak mengganggu, dia nggak mengganggu saya, arahnya sama gitu loh. Tiba-tiba kayaknya cuk gitu. Saya tidak jatuh, alhamdulillah, tapi oleng. Kemudian saya berhenti. Ini apa? Dan luar biasanya, saudara sekalian. Ini orang boncengan ini setelah menendang santai aja, nggak ngebut, nggak apa, dan melihat ke saya. Saya pikir ini pesan. Seolah-olah ingin mengatakan, gue tahu lu di mana, Ed. Hati-hati lo, awas lah. Sekarang baru gue tendang doang. Gila nggak? Itu Edi Mulyadi bukan siapa-siapa gitu. Gimana seorang Gatot ya, bahkan Prabowo Subianto sekalipun merasa diintel, marah sekali ya. Kemudian April tanggal 12 saya jatuh dari motor di perempatan lampu merah Rumah Sakit Permata Hijau Jakarta Selatan. Saya merasa itu peristiwa normal, tapi teman-teman saya mendapat kabar dari saya,
nanya, lu yakin itu beneran jatuh normal? Saya itu sebetulnya nggak berpikir macam-macam, tapi karena pertanyaan bertubi-tubi, saya mikir, apa iya gitu loh. GR jadinya ya. Oke, saudara sekalian, ini kembali ke pokok soal tadi ya, ke pokok soal tadi, saudara sekalian. Saganda mengaku ini pikirannya pikiran liar, tapi sebagai seorang sosiolog ya, dokter sosiolog, kemudian dia visipol UI, kemudian pengalaman panjangnya dalam aktivis pergerakan, dan yang tidak kalah penting bolak-balik keluar masuk penjara. Saya kira membuat Saganda cukup punya otoritas tanda kutip untuk berpendapat seperti itu ya, bukan cuma omong-omong kosong ya, bisa benar bisa salah. Anda mau kasih nilai berapa dari kemungkinan benar nggak dan salahnya? Mungkin 50-50, bisa benar bisa salah, 50-50 boleh aja. Tapi buat saya dan teman-teman yang lain, saya kira ini pesannya buat dari Saganda penting juga. Kita lebih hati-hatilah ya. Karena 1 bulan lebih ini menjelang turun, orang ini bisa melakukan apa saja, karena orang ini betul-betul nggak normal ya. Orang ini betul-betul nggak normal dan dia tidak peduli. Kalau dia mau apapun dia lakukan dengan berapapun biaya dan risikonya dia lakukan. Tidak peduli ya. Jadi please, selain kita berhati-hati, kita terus nyambung komunikasi hubungan dengan Allah, minta Allah lindungi kita. Karena Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Gitu ya, saudara sekalian ya. Teman-teman, mohon bantu sebarkan video ini kepada teman-teman yang lain, share seluas-luasnya. Buat yang belum jadi subscriber, please jadi subscriber, membantu Bang Edi Channel untuk menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia, memberikan perspektif, alternatif perspektif bagaimana para begundal negeri ini mengelola Indonesia secara serampangan, ugal-ugalan untuk kepentingan mereka, keluarganya, kelompoknya, gerombolannya, dan para majikan oligarkinya. Kita mohon ampun pada Allah agar Allah mengampuni kita dan membantu kita menyelamatkan Indonesia. Amin. Amin. Asrum minallah wa fatkun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan dari Allah, kemenangan sudah sangat dekat. Sampaikan kabar gembira bagi orang-orang beriman. Amin. Amin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Ilmuwan ini masuk Islam setelah melakukan riset wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setidaknya umat Islam berwudhu 5 kali dalam sehari ketika mereka hendak melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Dalam fikih mazhab Syafi'i, ada 6 hal yang menjadi rukun wudhu, yakni niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib. Sebagai salah satu syarat sah sholat, maka seseorang yang hendak melaksanakan rukun Islam yang kedua tersebut harus wudhu terlebih dahulu. Jika tidak, maka sholatnya dianggap tidak sah, kecuali kalau tidak ada air atau terkena penyakit, maka ia bisa mengganti wudhu dengan tayamum. Wudhu tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk membersihkan diri dari hadas kecil. Wudhu juga memiliki fungsi atau manfaat lainnya seperti untuk kesehatan tubuh. Berbicara mengenai wudhu, ada seorang ilmuwan yang meneliti mengenai wudhu ini, di mana ilmuwan tersebut
akhirnya masuk Islam setelah melakukan riset terhadap wudhu. Siapakah ilmuwan tersebut? Anda akan mengetahui beliau dalam video ini. Jadi pastikan menonton video ini sampai akhir. Namun sebelumnya, support kami dengan melakukan subscribe pada channel Revolusi Akhlak ini. Agar channel ini berkembang, insya Allah kami akan selalu update mengenai informasi penting mengenai dunia Islam. Leopold Werner von Ehrenfels. Selama ini sudah banyak sekali ilmuwan yang meneliti berbagai sendi-sendi Islam yang membuat mereka semakin tertarik dengan Islam. Mereka pun akhirnya dengan kesadaran penuh masuk Islam karena yakin setelah melakukan penelitian tersebut. Tegatat Tejazen masuk Islam saat penelitian dermatologi dalam tinjauan anatomi. Kemudian Gardner Nasa, mantan pejabat Amerika Serikat ini, juga masuk Islam karena menemukan fakta-fakta tentang malam Lailatul Qadar dan Ka'bah. Setelah masuk Islam, Gardner kemudian meneliti fenomena mencium Hajar Aswad. Dan di video ini kita akan menampilkan seorang ilmuwan yang meneliti wudhu. Beliau adalah Leopold Werner von Ehrenfels. Umumnya ilmuwan memeluk Islam karena melihat keajaiban dari apa yang mereka amati dalam bidang penelitian mereka. Inilah yang dirasakan oleh Profesor Dr. Leopold Werner von Ehrenfels. Leopold Werner von Ehrenfels merupakan seorang psikiater sekaligus ahli neurologi berkebangsaan Austria. Ia telah menunjukkan rasa tertariknya terhadap dunia timur yang diwujudkan dengan mengunjungi Balkan, Eropa bagian Tenggara, dan Turki ketika ia dewasa. Saat ia mengunjungi negara-negara tersebut, Leopold kerap kali ikut sholat berjamaah walau ia belum memeluk Islam. Kendati demikian, apa yang dilakukannya direspon positif dari kaum muslimin setempat. Inilah yang membuatnya menaruh perhatian terhadap Islam. Sampai kemudian ia memeluk Islam pada tahun 1927. Ia pun mengganti namanya menjadi Baron Omar Rolf von Ehrenfels. Perjalanannya menuju Islam juga ditempuhnya dengan meneliti tentang wudhu sebelum melakukan sholat. Dari hasil temuannya, ia menemukan fakta terkait dengan pusat-pusat syaraf yang paling peka dari tubuh manusia. Pusat-pusat syaraf yang paling peka itu berada di dahi, tangan, dan kaki, di mana pusat syaraf ini sangat sensitif bila terkena air. Apabila seseorang senantiasa membasuh dengan air pada pusat-pusat syaraf tersebut, maka ini bisa memelihara kesehatan dan keselarasan pusat syarafnya. Bahkan, Leopold merekomendasikan agar wudhu bukan hanya milik dan kebiasaan umat Islam, tetapi untuk umat manusia secara keseluruhan. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 disebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur." Itu tadi kisah Profesor Dr. Leopold Werner von Ehrenfels, ilmuwan yang masuk Islam setelah melakukan riset tentang wudhu. Yang setelah masuk Islam, beliau mengganti namanya menjadi Baron Omar Rolf von Ehrenfels. Manfaat wudhu bagi kesehatan. Berikut ini kami sampaikan secara umum mengenai manfaat wudhu bagi kesehatan yang kami ambil dari laman Kemenak.
membersihkan kuman. Meskipun wudhu tidak diresepkan sebagai obat, akan tetapi ada manfaat wudhu secara medis, yaitu dapat meningkatkan kesehatan manusia. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, kamu menyentuh berbagai hal saat beraktivitas, sehingga jika rajin berwudhu, sudah pasti kamu mencuci tangan hingga muka dengan air mengalir. Kuman pun akan hilang. Melindungi kulit dari kerutan. Berwudu dengan cara membasuh wajah ternyata bisa membantu melindungi wajah dari kerutan. Membasuh wajah bisa meremajakan sel-sel kulit wajah dan membantu cegah keriput. Selain itu, kita juga disarankan untuk berwudu sebelum tidur. Hal ini termasuk sunnah Rasulullah yang tujuannya agar setiap muslim dalam kondisi suci di setiap keadaan, meskipun saat tidur. Cegah masalah kesehatan. Manfaat wudhu secara medis salah satunya adalah pencegahan mulut dari penyakit. Selama berwudhu dan ketika berkumur-kumur, dapat membantu hilangkan partikel makanan dan bakteri dari mulut. Ketika berwudhu ada istilah istinsyak. Istinsyak adalah sunnah dalam wudhu, yakni menghirup air ke dalam rongga hidung. Dalam dunia kesehatan, istinsyak sama halnya dengan nasal irrigation, yang berarti mencuci rongga hidung dari segala macam kotoran yang ada di dalamnya, mulai dari debu hingga bakteri. Melancarkan peredaran darah. Dikutip dalam buku Dahsyatnya Terapi Wudhu oleh Muhammad Syafi'i Al-Bantani, berwudhu yang dilakukan secara teratur bisa membantu lancarkan peredaran darah. Saat kulit bersentuhan dengan air, maka akan terjadi normalisasi suhu tubuh karena bertemunya suhu panas dalam tubuh dengan suhu dingin air. Tubuh menjadi sejuk dan peredaran darah lancar. Ketika peredaran tubuh lancar, maka kerja jantung menjadi optimal. Hal ini mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah dan menghindarkan tubuh dari resiko serangan jantung. Mudah berkonsentrasi. Saat berwudu kita diwajibkan untuk mengusap kepala dengan air. Ini akan memberikan efek segar pada kepala yang membuat pikiran menjadi tenang dan mudah berkonsentrasi. Para ahli saraf menyebutkan bahwa air wudu yang mendinginkan ujung-ujung saraf jari tangan dan jari kaki dapat mempengaruhi konsentrasi dan pikiran. Itu tadi informasi mengenai ilmuwan yang masuk Islam setelah melakukan penelitian terhadap wudhu dan beberapa manfaat dari wudhu bagi kesehatan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.